Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Idul Fitri tiba, maka hampir semua WA dan semua Facebook itu bertebaran permohonan maaf, dan yang paling banyak adalah mohon maaf lahir dan batin. Pertanyaannya adalah, sudahkah mencukupi permohonan maaf lahir dan batin itu saja? Mohon maaf lahir dan batin terhadap kesalahan yang kita buat kepada orang lain. Maka untuk membahas ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu memiliki dua hak. Artinya manusia itu memiliki dua dosa. Yang pertama adalah dosa kepada Allah, dan yang kedua adalah dosa kepada manusia yang lain. Kalau dosa kepada Allah tentu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selama manusia itu tidak musyrik dan dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan, dia bertobat dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan itu, insya Allah bahwa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat gampang karena Allah Ghafurur Rahim. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal, biasanya sebelum dimakamkan di depan rumah, biasanya ahli warisnya atau yang mewakili itu mengatakan bahwa mayit itu memiliki dua hak. Yang pertama adalah hakullah dan yang kedua adalah hakul adami. Dan hubungannya dengan mayit biasanya, sahabatku, ahli waris ataupun yang mewakili memohonkan maaf kepada yang hadir supaya kalau si mayit memiliki kesalahan diampuni oleh orang yang disalahin, bahasanya begitu. Wahai sahabatku, ketika bulan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala serta melakukan introspeksi diri terhadap hal yang tidak baik untuk dirubah menjadi lebih baik pada tahun-tahun setelahnya atau hari-hari setelah Ramadan, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang putih bersih, idun kembali putih bersih. Tentunya kebersihan dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala pun harus dibarengi dengan kebersihan tanpa dosa terhadap orang lain juga. Karena itulah maka ramai-ramai di Facebook, di WA kita bersilaturahmi kepada tetangga, kepada sahabat, kepada saudara, kepada orang tua untuk meminta maaf, istihlal, minta halal. Barangkali ada dosa kita yang bersangkut paut dengan hakul adami terhadap teman-teman kita ini. Karena memang kalau kita masih memiliki dosa kepada sesama, maka masuk surga kita itu memang agak terganjal gitu. Kenapa? Karena kita masih menanggung dosa terhadap sesama manusia yang lain. Karena itu, apakah ungkapan mohon maaf lahir dan batin itu sudah cukup sebenarnya? Maka kita akan melihat bahwa dosa kita kepada sesama orang lain itu dibagi menjadi tiga. Dosa kita itu. Yang pertama adalah masalah harga diri seseorang. Dosa yang berkaitan dengan harga diri. Dosa yang berkaitan dengan harga diri itu apa? Kita ngerasanin teman, kita ngerasanin orang lain, yang orang lain itu tersinggung, orang lain itu merasa malu, orang lain itu merasa menderita gara-gara harga dirinya terinjak-injak karena kejelekannya kita ungkapkan kepada orang lain. Kita membicarakan kejelekannya kepada orang lain, memfitnah, menggunjing, ngerasanin kejelekan dan lain sebagainya. Itu berarti dosa yang berhubungan dengan harga diri. Ini banyak, sering biasanya kita ini dosa yang berhubungan dengan harga diri orang. Yang kedua, ada dosa yang berhubungan dengan harta orang lain. Kita berbuat zalim terhadap harta milik orang lain. Jadi yang berhubungan dengan harga diri, yang kedua yang berhubungan dengan harta, dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan jiwa. Jadi dosa kita kepada manusia yang lain, kesalahan kita kepada manusia yang lain itu berkisar pada tiga ini, wahai sahabatku. Tentang harga diri orang lain, tentang harta orang lain, kepemilikan orang lain, tentang jiwa orang lain. Berarti kita meminta maaf ini, yang meminta maaf dari tiga ini. Barangkali ada orang yang tersakiti gara-gara harga dirinya rusak gara-gara kita.
kita memfitnahnya, kita menggunjingnya. Jadi harga diri orang rusak. Kita punya salah, masalah harga diri. Yang kedua, barangkali ada harta orang lain, milik orang lain yang kita ambil, kita pakai dengan cara tidak izin. Itu berarti dosa kita kepada dia, pada orang lain, masalah harta. Ada juga dosa yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Nah, kita akan mengulasnya bagaimana kita minta maaf kepada mereka ini. Apakah cukup dengan mohon maaf lahir dan batin saja, pakai WA, pakai Facebook langsung, apa itu sudah cukup? Nah, pertama kita akan bahas. Pertama, masalah harga diri. Kita memfitnah, kita menggunjing. Nanti apakah orang yang kita gunjing si A misalnya sudah mendengar atau belum? Kalau misalnya dia belum mendengar, berarti kan kita salah kepada si A yang kita gunjingin dia, tapi dia belum mendengar apa yang kita fitnahin itu belum dengar dia. Kalau begitu, maka kalimat mohon maaf lahir dan batin itu sudah cukup dibarengi dengan penyesalan kita dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita minta istihlal, biasanya minta halal. Pak, saya mohon maaf lahir dan batin, di dalam hatinya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Kalau orangnya belum dengar, boleh, nggak apa-apa. Jadi sudah cukup menggunakan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kalau orangnya sudah dengar, bagaimana kalau orangnya sudah dengar? Kalau orangnya sudah dengar, kita bagi menjadi dua. Orangnya itu pertama, ada bisa kita datangi nggak? Kita bisa hubungi nggak? Kalau misalnya kita bisa hubungi, kita bisa datangi, kita bisa telepon, kita bisa WA, maka kita katakan apa salah kita itu. Salah kita apa? Kita ungkapkan. Saya pernah begini gitu. Kita sampaikan. Kalau misalnya bisa kita hubungi. Kalau misalnya tidak bisa kita hubungi, bagaimana kalau tidak bisa kita hubungi? Kalau tidak bisa kita hubungi, cukup kita istihlal, kita mohon maaf lahir dan batin kepada siapa pernah saya salahi, serta dia menyesal dan dia bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Yang kedua, kalau misalnya orangnya sudah dengar, dan kalau kita mengakui bahwa perbuatan kita menggunjing dia tambah marah, cukup dengan mohon maaf lahir batin. Tapi kalau misalnya kita tahu orangnya tidak marah dan dia malah nggak apa-apa, saya senang kamu menyesal. Nah, kalau begitu kita sebutkan. Intinya kalau misalnya kita berbuat salah kepada orang lain, dan ketika kita mau minta maaf, kita sebutkan salahnya kita ini. Kalau kira-kira orang yang kita mintai maaf itu tidak marah, jadi prediksi saja, kita dzon saja. Kita pakai dzon, kita sangka, ini kalau saya ungkapkan, saya dulu pernah ngerasain kamu loh, babakan ini dulu saya loh yang membuat kamu begini tuh, saya loh. Kalau dia tidak marah, kita sampaikan. Tapi kalau dia marah, ada indikasi dia marah, menurut prasangka kita dia akan marah, ya tidak usah diungkapkan, cukup dengan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau misalnya hak yang bersifat harga diri, kalau misalnya orangnya bisa kita temui dan dia tidak akan marah kalau kita mengakui kesalahan kita, apa bentuk salahnya kita, dia tidak marah, kita ungkapkan. Tapi kalau menurut prasangka kita dia akan marah, tidak usah diungkapkan dan cukup dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin disertai dengan penyesalan. Pun demikian, ketika kita pernah berbuat salah kepada orang lain, yang orang lain ini tidak bisa kita hubungi, kita tidak tahu kondisinya di mana, tempatnya di mana, pokoknya kita tidak mendengar lagi dia posisinya, kita pun mohon maaf lahir batin kepada siapa telah kita salahi. Itu sudah cukup dan kita menyesal untuk tidak mengulanginya lagi. Itu masalah mohon maaf yang berkaitan dengan harga diri. Makanya bersifat kondisional. Orangnya marah nggak ini? Nah, itu dari mana lihatnya dia marah tidak? Menurut prasangka kita. Prasangka kita dari mana dapatnya? Dari kebiasaan orang itu. Nah, kebiasaan orang itu. Nah, itu masalah harga diri. Kalau kita punya salah, kita mau minta maaf kepada orang yang kita salahi masalah harga diri. Yang kedua, ada yang berhubungan dengan salah kita tentang harta orang lain yang kita ambil. Kita curi misalnya. Nah, kalau misalnya kita curi barang milik orang lain itu, maka yang pertama adalah kita minta halal dan kita menggantinya.
dulu Pak sandal kamu hilang, itu saya yang mengambil, karena itu saya ganti sekarang dengan yang lebih baik. Misalnya begitu, kita ganti dengan yang lebih baik. Karena ini masalah harta, ini masalah harta, karena itu maka kita harus mengembalikan. Lalu orang yang kita salahi itu, orang yang kita ambil barangnya sudah meninggal, bagaimana? Dengan ahli warisnya. Kita ganti kepada ahli warisnya. Jadi kalau misalnya masalah harta, yuk kita berikan. Tapi bisa juga dengan begini, apakah Bapak mengikhlaskan bahwa itu tidak usah kita ganti? Boleh, pakai tawar-menawar boleh. Pak, dulu sandal Bapak itu yang mengambil saya, sehingga Bapak itu kebingungan. Sekarang kita minta halal, ini saya kembalikan. Tapi kalau orangnya mengatakan, yo nggak apa-apa nggak apa-apa Mas, wong itu aja, hanya sandal aja, nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa. Nah kalau sudah begitu, nggak apa-apa. Kalau orangnya sudah meninggal, dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau misalnya ahli warisnya juga tidak ada, bagaimana? Maka kita harus sering berbuat kebaikan, dan nanti kita niatkan pahalanya buat si mayit itu. Misalnya kita punya uang 10.000, kita uang 100.000, kita punya uang 200.000, kita sedekahkan, kita niati bahwa pahalanya itu buat orang yang kita zolimi, hartanya yang kita ambil tadi itu. Caranya begitu. Itu kalau masalah harta. Jadi kalau misalnya kita berbuat zolim kepada orang lain masalah harta, ya kita kembalikan. Kalau misalnya orang yang kita salahin itu dia mengatakan tidak usah kembali ke Mas, nggak apa-apa, nah itu berarti sudah minta halal. Kalau orangnya sudah meninggal, kepada ahli warisnya nggak ada, kita bersedekah, kita berbuat baik, yang pahalanya kita hadiahkan, kita tujukan untuk orang yang kita salahin itu tadi. Itu cara kita meminta maaf kepada orang yang kita salahi dalam masalah harta. Dan kita juga mohon maaf lahir dan batin juga, tapi sambil mengembalikan. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan jiwa. Barangkali kita pernah memotong tangannya, atau kita pernah menuduhnya berzina dan lain sebagainya, membunuhnya dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya berarti kita memohon maaf lahir dan batin, sekaligus kita siap dihukum gitu. Kita siap dihukum, atau pakai cara-cara yang lain yang menjadikan orang yang tadi yang kita salahin itu dia memberi maaf kepada kita, minta istihlal. Kalau orang yang kita saleh sudah tidak ada, ahli warisnya juga tidak ada, semuanya tidak ada, lagi-lagi bahwa kita bisa dengan cara berbuat baik, lalu pahalanya kita niatkan untuk orang yang kita salahin itu tadi, disertai menyesal. Jadi semua permohonan maaf, permintaan maaf tadi itu, wahai sahabatku, disertai dengan penyesalan. Menyesal untuk tidak melakukannya lagi, atau menyesal kita karena telah melakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Lagi-lagi wahai sahabatku, permohonan, ucapan mohon maaf lahir dan batin itu akan tepat kalau misalnya menggunakan kriteria-kriteria yang tadi itu. Kalau masalah harta, kembalikan, kecuali ada nanti dia mengatakan saya ikhlaskan. Kalau masalah jiwa, siap dihukum. Kalau bisa, misalnya dia menawarkan sesuatu yang lain, kita layani dia, kita menerima terhadap tawaran dia itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.